keinginan daripada masyarakat di kota lain yang ingin mencicipi budaya baru. Dia memang beda sekali ya, beda. Syarat majunya sebuah bangsa itu ya masyarakatnya nonton orkestra. Dengan sentuhan yang luar biasa, megah. Night at the Orchestra ini idenya Mas Dhani. Semuanya kita mainkan, tidak ada yang kita tidak mainkan. Beda, karena saya nggak suka ngulangin repertoar. Dan indah. Hari pertama ada Anto, hari kedua ada Andin. Dengan orkestra piece sebanyak itu. Tapi dengan karakter pembawaannya dari masing-masing penyanyi. Kayak Frank Sinatra ngebawain saat orkestra dan mereka ngebawain saat trio itu feel-nya dan cara pembawaannya juga berbeda. Pengalaman personal yang luar biasa. Jawabannya pasti mental dan batin yang paling dominan. Insya Allah nanti saya akan memberikan yang terbaik. Tapi yang pasti beberapa hits klasik saya akan saya bawakan di situ. Manusia ketika IQ-nya sudah di atas 90 itu udah butuh yang namanya makanan jiwa. Jadi orkestra itu adalah makanan jiwa. Mencoba mencicipi hidangan orkestra daripada Night at the Orchestra. Untuk hak cipta. Okay. Yes. Tipis-tipis ya Pak ya? Tipis-tipis. Seandainya Dardar Usman dan Rahmat Mahmud punya leadership seperti gua, selesai urusan gua sama itu. Jadi leader yang nggak pernah keluarnya kalau ada masalah tuh. Malah tidak membela pencipta kan aneh. What is this? Dewa harganya 500 gopek ya udah. Ini baru seru. Raja bersatu dengan dewa. Dengan dewa harus bukan. Semua Raja dan yang paling tinggi kasta siapa lagi coba? Mungkin itu tadi karena dewa yang turun. Siapa yang berani? Walet. LMK itu kan terbukti tidak punya prestasi di dalam dari 150 miliar yang masuk cuma 900 juta. Tapi dari 150 M itu performing rights-nya cuma enggak lah. Kita harus akui LMK tidak bisa ngurusin performing rights. Artinya WAMI ini tidak sukses dalam hari ini. Sebenarnya kita cuma bahas yang 900 juta itu. Kita nggak bahas yang lain-lain. Kita ini tidak pernah menentang adanya LMK dan LMKN. Tidak. Kenapa? Pendapatan dari konser itu terlalu kecil banget. Artinya LMK-LMKN nggak becus yang sekarang. Biar diambil aja, kasihkan orang baru. Misalnya Maki jadi ketua LMKN yang baru khusus untuk performing rights. Udah pasal 23 itu untuk yang digital aja. Ngapain abang-abang ngurusin yang 900 juta ini? Kita jadi perang. Kita perang bisa sampai 2024 ini soal pasal 23 ini. Udah dilepasin aja sama LMKN baru, bikin baru, suruh Maki kayak sampai jadi ketuanya untuk urusin itu, dikembangkan supaya ini jadi besar. YouTuber cover itu nggak boleh konser loh. Nggak boleh, nggak ada asosiasinya melarang itu. Jadi 23 tuh berlaku di sini. Gitu, cocok, masuk akal. Ini Mas Mulus ini harus ngomong ini di depan ini. Mas Mulus harus ngomong ini. macet ya Pak Bian? Siap, macet kalau lewat sana lurus tadi. Sebenarnya kalau tadi lurus ke kanan boleh sih, enak ke kanan.
Selamat pagi guys, Assalamualaikum. Aktivitas pagi Bose. Hari ini mau ada berkegiatan atau pergerakan di Kemenhumham guys. Bose guys, Bose. Lagi pada sarapan guys. Mas Mulus. Ya, Mas Bosan. Asik, ada lagi nih. Aduh. Kita mau fokus grup discussion untuk hak cipta. Hak cipta. Okay. Yes. Terima kasih. Mas Angga. Oke. Ya, nomor 14. Nomor 15. 13 ya. Ada dalam. Itu 14 apa? Ahmad Dhani. Mungkin nomor 17 kali. Jadi biar tanya. Ukurannya berapa kan kita? Dari Amerika loh, Mbak. Nanti kaget masih. Oke. Nah, kamar kamu. Kebetulan ada tempat yang bisa saya pakai ya udah. Biasanya pada bagus. Nyanyi di mana sekarang? Prof. Suasana break guys di ruang rapat. Lagi break makan siang. Rapat baru berlangsung beberapa jam. Pak Mehmet, break ya lagi break. Lagi break makan siang. Makan siang ya. Nakam ya Pak ya. Dan lagi dilanjut lagi. Dilanjut lagi. Mumpung boleh ngambil gambar, ambil sedikit-sedikit ya Pak ya. Tipis-tipis ya Pak ya. Tipis-tipis. Oke. Suasana break guys, break rapat. Mas Once guys. Suasana break makan siang. Masih. Gini aja Jonda gitu ya, biar akrab ya. Pantesan ini AC-nya nggak dingin gara-gara kamu. Iya. Panasan.
kesepakatan ini aja. Jadi kan tetap azas kolektif itu kan tetap berlaku. Awami mau apply caranya dia terserah, tapi kalau udah diambil alih itu mestinya udah nggak relevan lagi buat Jadi udah ada yang kerjain tuh ngapain aku kerjain? Pasal 23 tuh nggak usah dirubah. Udah itu WAMI itu ranahnya WAMI. Itu bukan ranah performing rights. Gitu. Jadi kok seandainya Darul Usman dan orang Mahmud punya leadership seperti gua, selesai urusan gua sama Once, itu nggak ada masalah sih. Ada dua jenis leadership, ada yang nge-lead, ada yang nggak diem ngomong tok. Jadi leader yang nggak pernah keluarnya kalau ada masalah tuh, ikon itu. Nah ini malah tidak membela pencipta, kan aneh. LMKN kok malah nggak membela pencipta. Membela status quo. Cuman kalau ini terjadi ya nggak usah diubah. Pasal 23 yang tadi kalau performing rights itu dicabut dari ranahnya daripada LMKN, pasal 23 itu masuk akal. Ya, kan gua nggak bisa melarang orang nyanyiin di hotel, nggak bisa. Kan gua nggak bisa melarang orang nyanyi di karaoke, nggak bisa. Itu pasal itu sebenarnya itu. Gua order, gua belum. Udah gue minta aja kan, nggak bisa jual. Nggak ada jual. Saya egois saya kalau masalah. Masih dong. Udah tak ganti. Ini loh, bisa dapat dari Bandar Sus, naik motor juga enggak ini. Dari opo kata Mbak motor ada ini. Kok bisa sih? Betul honoris causa. Naik motor juga kita yang keliling Indonesia. Masa? Goselinnya? What is this? Halo Mas. Sehat ya? Sehat. Halo, sekarang bisa. Kok baru datang? Biasa rapat RT. Tapi nggak apa datang. Daripada gua dari pagi. Tuh kan, makanya gua masuk angin ya. Rokok dulu lah, lama. Itu ada rokok situ. Smoking area pakai AC lagi. Lebih dingin dari sini gara-gara dia kita AC-nya. Wah, ini gua kegap nih, kacamatanya nggak ada nih kan. Boys. Si guys ini. Jadwal ini ya. Terus ini juga. Nanti kalau ketika sudah dicabut dari WAMI soal konser, kalau misalnya band itu mau lagu sendiri, udah nggak usah bayar ke lembaga-lembaga apa-apa, ngapain? Iya itu dia. Harus gitu sih. Iya. Bawain lagu sendiri, kita sendiri. Angkanya orang harus nggak punya fashion interest. Kayak aku nggak ada. Aku juga mikirin IO, aku juga mikirin penyanyi, mikirin pencipta lagu itu. Kalau orang mikirin dirinya sendiri susah. Lihat kan, lucu sih. Orang Dewa nyanyi lagu sendiri, IO bayar Dewa, terus IO harus bayar 300 juta ke WAMI. Double ya. Aku juga agak, kalau aku dari anak dua kaki di Apmi juga, Apmi juga artis manajer juga. Pada saat ada wacana itu aku make sense di mana nih buat saya. Saya nggak ini. Komen artisku bawain lagu sendiri di sebuah acara yang mungkin juga sih dengan sama ini. Terus ada double lagi bayarnya sih. Iya. Jadi beban ini. Itu nanti harus ketika itu sudah dicabut dari LMKN, ya kita harus rumuskan itu. Kalau artisnya punya nyanyi sendiri, lagu dia sendiri, ya udah. Dewa harganya 500 gopek, ya udah. Ya itu dulu sempat terjadi gara-gara waktu kita masih zaman pandemi itu. Oh iya. Itu ada publisher si karena streaming. Dia bayarannya untuk lagu, pemakaian lagu itu lebih mahal daripada bayaran dibanding fee-nya. Nggak salah dia. Bayar itu aja 80 juta. Ini cuma 50 juta. Jadi per lagu 8 juta. 10 lagu 8 ngawur kan bikin ngawur. Guys, buka masker sih guys. Buka masker, gue pakai kacamata guys. Iya guys, legend nih. Cuma di video legend guys, tanpa kacamata tadi guys. Ini baru seru. Raja bersatu dengan Dewa. Raja bersatu dengan Dewa. Baru. Coba. Yang paling tinggi kasta siapa lagi coba? Kemarin kan orang bilang wah Raja. Iya. Sekarang kan Dewa udah turun. Mau gimana kita ya udah. Dengan Dewa harus
semua Raja dan Dewa bersatu. Harus bersatu. Karena demi kemaslahatan dan kelanjutan. Kelanjutan ya. Iya dong, karena kan kita hidup bukan hanya sampai di sini fasanya. Masih ada anak-anak kita, turunan kita. Kalau musisi yang ditinggalkan warisannya adalah karya, bukan hal-hal lain kayak pensiunan ataupun apa tuh jaminan hidupnya itu nggak ada musisi itu. Makanya di sini memang teman-teman bagus sekali, langkahnya sangat tepat untuk serius. Kalau kemarin juga udah banyak, gue juga termasuk orang yang penggerak juga, tapi tidak seserius sekarang. Responnya. Mungkin itu tadi karena Dewa yang turun. Siapa yang berani? Walat. Dan Mas Ian langsung di depan Bose. Iya, di depan Mas Ian. Berarti benar ada kan? Ada. Baru. Ya mudah-mudahan aja ketemu ya. Amin Mas Ian. Iya. Itu. Oke guys. Oke, salam seger-seger ya Mas. Siap guys. Ya, ini matanya seger guys, bos. Kameranya Ahmad Dhani dalam berita. Wih, gila guys. Gue masuk dalam video legend ya? Beda ya? YouTube-nya Bos juga. YouTube-nya Bos. Oke. Ahmad Dhani dalam berita. Ahmad Dhani dalam berita. Waduh. Oke, salam seger-seger ya Mas. Salam seger-seger kita Bos. Ini Raja dan Dewa bersatu. Siap. Bismillah. Bismillah. Mudah-mudahan lancar semuanya. Amin. Dari LMK, jadi LMK nggak usah ngurusin performing rights. Kan selama ini LMK itu kan terbukti tidak punya prestasi di dalam collecting performing rights gitu loh. Dari 150 miliar yang masuk cuma 900 juta, artinya itu 0,05 sekian lah. Bukan. Cara efektifnya itu nggak ada. Jadi kita hargai LMKN dalam mengkolek sesuatu di luar performing rights dari digital. Dapat 150 M itu prestasi, kita harus akui jempol. Tapi dari 150 M itu performing rights-nya cuma 0,5%. Nggak sebanding ya? Ya itu makanya artinya sudahlah kita harus akui LMKN tidak bisa ngurusin performing rights, harus dibuat lembaga baru untuk khusus performing rights. Sehingga apa? Pasal 23 bisa diterapkan di LMK yang sekarang ada. Di performing di LMK yang baru tidak berlaku pasal 23. Itu. Orang cuma 0,5% kok. Jauh banget. Jadi ngapain yang 0,5%? Pendapat performing rights. Cuma 900 juta. Kan total pendapatannya kan 160 miliar. Itu yang digital. Iya, enggak semua total. Kalau yang non digital 30 miliar. Terus performing rights itu digital mungkin. Iya, maksudnya total. Jadi iya, enggak. Digital itu dikolek oleh WAMI. Iya. LMKN enggak. Iya. Nah, maksud saya di WAMI itu memperoleh 160 miliar. Nah, dari laporan 160 miliar itu performing rights cuma 900 konser cuma 900 juta gitu. Kecil banget kan. Artinya WAMI ini tidak sukses dalam pengkolekan selain, tapi khusus untuk konser ini dia nggak sukses karena selama ini cuma dapat 900 juta. Nah, makanya itu Deku dicabut aja ini. Mungkin gini kita harus WAMI ini mengkoordinir dari KCI, cipta untuk digital. Ini untuk digital. Mengkoordinir juga mengkoordinir juga dari RAI. Nah, 3 ini memberi kuasa kepada WAMI, ya, 2 ini memberi kuasa kepada WAMI untuk mengurus digital. Dan ini WAMI sudah membuat perjanjian itu sebelum LMKN ini. Ya. Dia sudah membuat perjanjian itu langsung dengan YouTube dan aplikasi platform lain. Ya, untuk digital. LMKN di sini, LMKN dan LMKN lain itu juga, itu sebenarnya tidak, itu kan LMK tercipta saja. Nah, itulah yang 100 berapa puluh miliar. Nah, yang 900 juta itu adalah performing right non digital. Iya. Yang dia kumpulkan dari yang lain-lain. Jadi sebenarnya gini Bang, aku potong Bang. Tidak tercampur. Ya itu, jadi gini Bang. Jadi hari ini sebenarnya kita cuma bahas yang 900 juta itu. Jadi kita hari ini cuma bahas yang 900 juta ini, Bang.
kita nggak bahas yang lain-lain. Kita bahas yang 900 juta ini. Gitu loh. Sebenarnya kita mau clarify. Maksudnya kita ini tidak pernah menentang adanya LMK dan LMKN, tidak. Bahkan kita pun juga masih anggota WAMI juga, masih anggota LMK. Tapi cuman kita masih mempertimbangkan kenapa pendapatan dari konser itu terlalu kecil banget dibanding dengan total keseluruhan yang sudah didapatkan dari mengkolekan digital sama platform-platform lain itu. Kita bisa kan di situ kita dulu bicarakan ya. yang 900 juta. Kita nggak bahas itu. Nah, kita nggak bahas kita itu cuma bahas kenapa 900 ini kecil banget. Nah, itu kita membahas itu aja. Nanti kan ada something wrong. Maksud saya begini, Pak. Something wrong. Bukan IO tidak bayar, artinya LMK LMKN nggak becus. Yang sekarang, maksud saya gini, jadi ini biar diambil aja, kasihkan orang baru. Misalnya Maki jadi ketua LMKN yang baru khusus untuk performing rights, untuk konser LMK baru, gitu loh. Maksudnya LMK performing. Performing, ya. Jadi abang-abang ini udah nggak ngurusin lagi yang 900 juta. Maksudnya LMK live event, LMK konser. Yes. Performing kan banyak nih. Iya. Yang live event. Konser, ya, itu. Gitu loh. Sekarang ini LMKN itu sudah membuat aplikasi. Iya. Hanya yang aplikasi ini yang sudah. Maksud saya gini, Pak. Itu hanya mengurus yang live event. Kita ini kan sedang berdebat soal pasal 23. Seandainya yang 900 juta ini dipindahin ke LMK baru, Pak, LMK live event tadi tuh, misalnya diketuai oleh Maki, udah pasal 23 tuh untuk yang digital aja, udah. Tidak untuk yang konser-konser ini, gitu loh, Pak. Jadi pasal 23 untuk performing right. Yes. Performing right non live. Ya, live. Jadi kita nggak berdebat lagi soal pasal, gitu loh. Ngapain abang-abang ini ngurusin yang 900 juta ini? Kita jadi perang. Kita perang bisa sampai 2024 ini soal pasal 23 ini, gitu loh. Daripada kita perang sampai lama-lama, udah diambil aja yang 900 juta ini, porsinya dikasihkan misalnya ke Maki jadi ketuanya, LMK live event, udah. Nah, kita besarin, kita bantu ini untuk besarin ini nih, gitu loh, Bang. Yang supaya jangan dapat 900 juta lagi. Yang lainnya ini kita nggak supaya jangan dapat 900 juta lagi. Ini kan sana, dia menjadi satu departemen khusus Pak. di dalam LMKN. Kalau terus-terusan itu ada lagi event ada di LMK yang sekarang, kita nanti berdebat soal pasal 23 sampai 2024 kita berdebat terus pasal 23 soal pasal 23. Tapi kalau kita keluar dari situ, kita udah nggak berdebat. Pasal 23 hanya berlaku LMK yang 95% ini. Yang duit 95% ini berlaku nih pasal 23. Tapi yang 900 juta itu nggak berlaku. 23 yang pasal berapa Mas? Tadi ya sebetulnya nih. Pasal berapa nih? 23 ini. Yang kita tidak boleh melarang. Pasal 23. Pasal 23. Pasal 23. Ya, pencipta kan tidak boleh melarang. Pasal 5. Ya, pencipta tidak boleh melarang. Ayat 5. Itu hanya berlaku yang non live. Itu hanya berlaku di situ. Yang porsinya gede nih duitnya. 95%, hampir 95%. Jadi yang porsi yang 900 juta ini udah dilepasin aja sama LMKN baru, bikin baru, suruh Maki kayak sampai jadi ketuanya untuk urusin itu, dikembangkan supaya ini jadi besar. Gitu. Ya muluk seperti yang dengan sistem yang kita bicarain tadi. Gitu. Jadi nggak melalui 2%, Bang. Nanti permennya dibuat semua penyanyi misalnya 100 juta bayarannya. Bayar ke LMK bayar ke LMK ini 10%, gitu. Kalau penyanyi harganya 40 juta, ya kecil, Bang, 4 juta. Bang. Tapi kalau penyanyinya 200 juta, ya lumayan 20 juta. Gitu. Itu dengan catatan dia bawain lagu orang ya. Iya. Lagu sendiri. Nah, kalau bayar lagi nggak usah bayar, gitu. Kalau enggak kita ribut terus di pasal 23. Pencipta nggak boleh ngelarang, itu aneh, nggak boleh ngelarang itu aneh. Intinya sebenarnya. Nah, maksud saya gini loh, maksud saya gini, pasal 23 itu masuk akal untuk digital. Jadi kayak pencipta nggak boleh ngelarang orang nyanyi dalam karaoke. Digital aja digital karaoke. Ya, karaoke. Jadi kalau misalnya aku ngelarang, nggak boleh orang ngelarang Ahmad Dhani melarang lagunya ada di karaoke. Nah, itu yang rumit kan? Iya. Itu rumit itu, nggak mungkin. Makanya ada pasal 23. Jadi make sense pasal 23 itu. Gitu. Ahmad Dhani tidak boleh. Ahmad Dhani melarang lagunya di setel di hotel. Itu nggak make sense. Masuk pasal 23 itu cocok. Pencipta tidak bisa melarang, itu cocok. Tapi kalau di live event nggak bisa dong.
harus tetap izin. Harus tetap izin. Untuk cover juga. Orang itu bisa. Apalagi cover. Nah, makanya kayak tadi dari dari Dirjen PP tadi bilang kan nanti sulit nanti kalau ada karaoke minta izin penyanyi. Ya bener, tapi kalau artis Once minta izin ke Ahmad Dhani kan nggak sulit. Ya kan? Reza mau izin nyanyi lagunya dia kan nggak sulit. Reza, Raja. Sekali lagi kami umumkan bahwa acara akan segera dimulai. Ya nggak apa-apa, ya nggak masalah, tapi kan kecil bang harganya. Dimohon untuk memasuki ruangan. Terima kasih. Kita yang ngincer yang gede-gede aja dulu. Tahu nggak kalau di Amerika itu YouTuber cover itu nggak boleh konser loh. Nggak boleh, nggak ada asosiasinya melarang itu. Jadi mereka nggak boleh konser bawain lagu kayak Boys Avenue itu nggak boleh dia bawa konser gede kayak siap kayak di sini kan ada Triswaka. Mas Maki ungu guys, boys. Mereka udah bayar izinnya untuk sinkronisasi aja. Iya. Jadi mereka nggak boleh bawain lagu. Itu di Amerika kayak gitu. Di Indonesia ini nggak ada, bukan berarti tidak bisa diadakan. Kan dulu performing rights juga baru ada 2014 kan. Sebelumnya kan nggak ada. Apa sih yang nggak bisa? Jadi nanti Maki ini Ya, nanti jadi buat katanya ketua LMK Live Event baru. Alhamdulillah. Kita tunjuk. Wakilnya Yan Kasela. Ya dia sama lah sama di LMK. Enak aja enggak gua. Ini yang LMK-nya banyak oleh LMKN, satu divisi sendiri, divisi live event. Ada gitu. Ya, tapi pasal 23 kita tetap ribut kan? Ya kan? Tapi sama gitu. Jadi maksudnya LMKN LMKN sudah membuat itu. Iya. Nah, tetapi Bung Dhani maunya ini tidak ada di LMKN. Ya. Ini di luar. Ada luar baru. Ya, gitu. Itu aja bedanya, Ya. tapi sebenarnya udah dibuat oleh LMKN. Aplikasi kalau ini udah pisah, pasal 23 tuh berlaku di sini. Gitu, cocok, masuk akal. Maki jadi ketua. Ahmad Dhani tidak bisa melarang lagunya di karaoke. Bener. Ini yang minta satu-satu ya biar biasa kelihatan ganteng. Mohon perhatian kepada Bapak dan Ibu yang masih berada di luar ruangan. Mulai lagi. Kami mohon untuk memasuki. Bapak sama anak mana? Yoi. Aduh, masih ya. Bagus berarti lu bimbing. Bapak sama anak mana? Taiwan tuh sih asli. Wah, gila. Sahib Bipo. Oh, betul. Seangkatan aja kayak gitu. Aduh, Mas Badai, aduh, boys. Selamat berjuang, Mas Badai. Bismillah. Ini Mas Mulus ini harus ngomong ini depan ini. Mas Mulus harus ngomong ini. Menyampaikan aja ya. Penyambung lidah aja. Gerakan hari ini. Oh iya. Ya.